Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, sobat satu data, salam satu rekan kerja untuk para guru-guru yang di sana. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan serta keberkahan dalam setiap kehidupannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, jumpa lagi dengan saya di Al-Fajtasik Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah demonstrasi aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memudahkan pekerjaan pengadministrasian Bapak Ibu. Terutama dalam hal ini kita akan membuat aplikasi atau mendemonstrasikan aplikasi laporan pencapaian kinerja guru. Oke, sebelumnya ya, sebelum ke materi atau ke demonstrasi, jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe, bantu channel ini semakin berkembang dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan aplikasi-aplikasi terbaru yang insya Allah saya rilis di Al-Fajtasik ini. Oke, tanpa berpikir lama-lama lagi, kita lanjut ke aplikasinya. Sini ada aplikasi ya, aplikasi laporan capaian kinerja harian guru ya yang disponsori oleh Al-Fajtasik atau dibuat oleh Al-Fajtasik sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa halaman ya, beberapa halaman yang nantinya Bapak Ibu bisa pergunakan untuk men-setting atau membuat suatu laporannya nantinya. Yang pertama ada halaman beranda. Halaman beranda ini terdapat beberapa file atau beberapa isian. Yang pertama ada nama madrasah, kepala madrasah, nomor NIP-nya atau NUPTK-nya. Terus nama gurunya, jabatannya. Jabatan di sini hanya dua ya, kita gunakan guru kelas dan guru bidang. Yang ketiga, yang selanjutnya ada NIP-nya atau NUPTK gurunya. Terus ada bulan, ada tahun pelajaran, dan Kementerian Agama. Kementerian Agama di sini itu bisa diisi dengan Kementerian Agama kota atau kabupaten ya. Jadi kota kabupaten seperti itu. Kita lanjut ke tab selanjutnya. Ini ada menu jadwal. Menu jadwal di sini nantinya yang akan men-setting setiap jadwal atau setiap harinya itu kita berkegiatan apa saja itu di sini ya. Jadi Bapak Ibu hanya menuliskan jadwal pelajaran setiap minggunya saja. Jadi setiap minggu Bapak Ibu mengerjakan apa di sini saja di settingnya ya. Jadi tidak usah satu hari kita mengisi terus mengisi dan mengisi, itu tidak. Tapi kita hanya cukup mengisi dalam satu minggu saja. Satu minggu kita kegiatannya apa. Nanti akan otomatis minggu-minggu berikutnya itu terisi. Itu untuk jadwal ya. Yang selanjutnya ada menu laporan. Nah, menu laporan di sini yang nantinya akan Bapak Ibu print out atau bisa diekstrak ke file PDF. Ya, nanti sudah di sini sudah disediakan ya menu tombolnya. Nanti kita lihat ya penggunaannya seperti apa. Nah, sini nama jabatan dan unit kerjanya itu secara otomatis terisi ketika kita mengisi dari beranda gitu. Itu. Dan ini juga sama ya, akan terisi otomatis ketika Bapak Ibu sudah mengisi jadwal. Jadi jadwal di sini akan terisi otomatis ya ketika Bapak Ibu sudah mengisi jadwalnya. Seperti di sini kan tanggal 1 ada tanggal 1 bulan 12 tahun 2023 kita lihat ya. Di tahun 2023 itu
kita lihat dulu. Nah, di sini di Desember itu betul ke hari Jumat. Nah, di sini betul ya tanggal 1 itu hari Jumat. Nah, berarti betul ya, sudah betul. Ini 1. Nah, di sini dari 2 sampai ke 3 karena hari Ahad itu atau hari Minggu itu kosong, di jadwalnya juga kosong, ya. Kenapa di sini saya buatkan, karena di setiap sekolah itu berbeda-beda ya. Ada yang liburnya hari Jumat, ada yang liburnya hari Minggu. Jadi, Bapak Ibu kalau hari Jumat liburnya silakan kosongkan Jumatnya, hari Minggunya bisa diisi. Seperti itu ya, untuk, pengisian jadwal yang akan terrealisasi ke laporan. Yang terakhir ada menu setting. Menu setting di sini yaitu sebuah menu yang menghantarkan nanti ya, menghantarkan kepada laporan juga di sini. Karena di setting ini akan terlihat kuantitasnya berapa. Setiap mata pelajaran berapa kuantitasnya dan setiap kegiatan berapa kuantitasnya. Itu akan otomatis ya terisi ke sini otomatis. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu hanya mengisi 1 kali ya. Ini diisinya hanya 1 kali saja. 1 kali saja untuk bulan-bulan berikutnya karena sama kan mungkin sama, jadwalnya juga mungkin sama ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengisi lagi jadwal, mengisi lagi beranda. Ya, cukup untuk mengisi dari laporan pencapaiannya. Ya, jadi laporan pencapaian juga di sini yang diisi hanya ini saja yang kosong saja. Ya, yang merah itu tidak bisa diisi. Kita lihat ya, ini tidak bisa diisi. Jadi, yang merah ini tidak bisa diisi. Yang bisa diisi hanya yang putih saja. Itu putih yang bisa diisi. Oke. Kita lanjut ke tutorial pengisiannya. Yang pertama kita di beranda. Kita contohkan MI suka-suka. Oke, nama kepalanya siapa ya? Kita ambil saja dulu ya. Ini hanya sebatas tutorial saja ya. Nicknya kalau kosong itu bisa menggunakan tanda petik sama strip saja. Dan untuk nama gurunya atau bisa dikosongkan juga gak apa-apa ya. Kalau untuk dikosongkan juga gak apa-apa. Terus nama gurunya contohnya kita gunakan nih. Oke, jabatannya kita akan menggunakan jabatan guru bidang ya. Di sini kita akan tutorialkan guru bidang karena untuk guru kelas itu sudah otomatis hampir sama seperti ini ya. Hanya membedakannya jadwal mata pelajarannya saja. Kalau untuk awalnya itu hampir sama semuanya ya. Kalau di madrasah insya Allah akan sama. NUPTK-nya kita bisa kosongkan. Untuk bulannya kita list, kita cari. Ya, contohnya kita mau Desember. Tahunnya, tahun pelajarannya yaitu 2023-2024. Oke, Kementerian Agamanya Kota Tasikmalaya. Kita lanjut ke pengisian jadwalnya. Nah, dikarenakan di sini kita akan mengisi guru bidang, maka di jadwalnya pun ini tidak akan semuanya terisi. Karena apa? Kalau guru bidang itu kan datangnya itu hanya beberapa hari saja atau beberapa jam yang ditentukan saja seperti itu. Jadi bisa kita hapus ya. Untuk ini kita hapus dulu yang tengah. Dan untuk yang 1 sama 8 kita tetapkan aja ya. Kita simpan dulu aja. Kenapa? Kalau untuk 1 dan 8 itu udah pasti sama ya, hampir sama semuanya. Absen datang dan absen pulang itu pasti ada. Jadi ketika
kalian ingin menghapus itu cukup menghapus yang ini saja, ya, yang dari 2 sampai 7. Oke, kita ulang maaf. Oke, kita hapus dulunya yang ini dulu aja. Nah, karena kita coba, karena upacara bendera itu sekali-kali pasti ada ya, pasti ada. Jadi sekali-kali pasti ada. Jadi di sini kita adakan saja. Oke, contohnya kita akan menginput, saya itu bidang matematika. Nah, sini matematika dan hadirnya itu cuma Senin, Rabu, dan Jumat contohnya. Ya. Matematika. Ini bisa juga ya kita copy paste juga bisa ya. Nah, di sini sudah ya. Jadi yang terisi itu hanya seperti ini saja. Nah, bagi yang lainnya ini absen datang dan absen pulangnya bisa kita hapus. Kita hapus karena kita hadirnya di hari-hari tertentu. Jadi kita hapus. Yang kosongnya kita hapus, kita kosongkan ya. Jadi yang ada hanya Jumat, Rabu, dan Senin. Ini seperti ini ya. Jadi oke, kita lanjut ke laporan atau setting dulu, ke setting dulu. Nah, di setting ini yang Bapak Ibu harus ketahui ya, di menu setting ini kata-kata atau hurufnya, huruf yang ada di sini itu harus sama dengan Bapak Ibu ketika memasukkan ke jadwal. Jadi jangan sampai ketika di sini contoh ada SKI. Kan kalau contohnya SKI tapi Ibu di sini nulisnya sejarah kebudayaan Islam. Nah, maka otomatis ketika di laporan itu akan terjadi salah ya. Kita coba contohnya saya salah ketik matematika jadi matematiki contohnya ya. Nah, maka di laporan akan terjadi NA ya, error ya, jadi akan terjadi error. Sini tuh akan terjadi error. Makanya nanti ketika Bapak Ibu mau menuliskan jadwal pelajarannya, Ibu tinggal copy saja yang ada di sini, di copy saja, atau kalau nggak di copy dilihat lagi aja gitu ya. Harus sesuai, pokoknya harus sesuai dengan huruf yang ada di sini. Oke, kita lanjut lagi. Terus di sini ada kuantitas. Kuantitas ini bisa dipergunakan karena di sini saya matematika, contohnya kita isi dengan angka 4. Ini jadi satu pertemuan itu bisa 4 jam atau berapa jam. Nah, bisa dituliskan di sini ya. Kalau matematika contohnya ada 10 jam berarti dibagi 3 mau berapa jam seperti itu. Nah, di sini kuantitas yang ini itu masih sama ya karena ini 111 ya. Untuk upacara hari Senin itu kuantitasnya tetap 1 sama. Nah, ini bisa diedit ya, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah semuanya beres, kita masuk ke laporan. Nah, di menu laporan ini yang uniknya nanti Ibu setelah beberapa 1 bulan ini kita mengisi tadi dari jadwal sama settingnya. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya Bapak Ibu tidak usah mengisi lagi yang namanya jadwal, tidak usah lagi mengisi setting, tidak usah lagi mengisi yang namanya dashboard ya, yang berandanya, nggak usah. Cukup Ibu, Bapak mengetikkan di sini saja ya. Jadi ketika Bapak Ibu butuh bulan apa, contohnya saya itu bulan 11 nih, butuhnya bulan 11. Klik saja bulan 11. Nah, maka akan otomatis ini itu terisi. So, bisa kita lihat ya bulan 1, tanggal 1 bulan 11 2023. Kita ubah lagi coba ke ke bulan 12. Nah, di bulan 12 juga sama ya.
Jadi bulan 1, bulan 12. Kita lihat ya, yang hadir di sini itu hanya hari tanggal 1 itu tadi hari apa? Tanggal 1. 1 Desember itu tadi hari Jumat ya. Hari Jumat. Berarti betulkah ini hari Jumat? Kita lihat. Ini hari Jumat tanggal 1, tanggal 4. Tanggal 4 itu hari Senin karena ada upacara di sini. Berarti tanggal ini hari Rabu, tanggal 6 hari Rabu, tanggal 8 hari Jumat. Nah, berarti sudah betul ya. Jadi yang terisi itu hanya hari-hari di mana Bapak Ibu mengajar saja. Seperti itu. Terus apa yang akan membedakannya nanti? Yang membedakannya itu kan Bapak Ibu itu punya materi masing-masing. Contoh, nah di sini matematika, di sini kita isikan di sini yang kosong ini, yang putih ini di materi itu silakan Bapak Ibu ketikkan. Contoh sekarang tentang materi akar kuadrat. Kuadrat. Nah, maka di sini otomatis akan terisi matematika akar kuadrat. Jadi, Bapak Ibu itu sudah enak ya, sudah enak tinggal mengisi ini saja. Jadi, setiap bulan itu hanya mengisi materi-materi saja yang belum terisi seperti itu. Jadi, Bapak Ibu bisa isi materinya disesuaikan saja ya. Ini saya kasih contoh lagi, satu lagi. Contohnya bilangan bulat. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah terisi otomatis di sini ya. Nah, setelah ini beres, Bapak Ibu bisa save ya. Oh, atau ini contohnya ya, contoh lagi. Contohnya ada, kan ini mah sesuai absen yang ada di jadwal ya. Sesuai absen yang ada di jadwal. Sedangkan contohnya kita itu mau hub Kemenag atau ada kegiatan workshop seperti itu. Bapak Ibu bisa tambahkan di kegiatannya. Hari berapa? Hari apa? Kan kalau ini pasti semua hari ya. Jadi Bapak Ibu contohnya, kita itu melaksanakannya pas di hari atau di jam kerja kita. Kita ganti aja di sini langsung. Ya. Contohnya di bulan 8 itu kita kegiatan HUT apa? Memperingati HUT apa ya? Kemenag contohnya. Nah, nanti di sini ya itu bisa diedit. Jadi yang ini itu bisa diedit ya. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir, tidak bingung dengan ini. Tapi saran dari saya ya, nanti setelah mengisi jadwal dan setting, Bapak Ibu harus save dulu ya. Jadi sebelum ke pengisian yang manualnya, Bapak Ibu save dulu. Di-save. Setelah di-save, cara save-nya di Ctrl S ya. Save nanti. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu baru diubah ininya ya. Diubah kegiatannya. Contohnya kegiatan tadi HUT Kemenag contohnya ya. Jadi seperti ini. Laksana ininya bisa diubah juga ya. Contohnya di sini disiplin kerja. Nah, jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan saja ya di sini untuk ininya. Nah, setelah ini beres, Bapak Ibu tinggal Ctrl V untuk print out ya. Di sini juga sudah otomatis
akan terisi nama guru bidangnya dan juga nama kepala sekolahnya sudah terisi ya. Jadi Bapak Ibu tinggal print saja ya, tinggal print. Nah, setelah di-print, setelah udah di-print, Bapak Ibu jangan di-save ya. Setelah di-print jangan di-save. Jadi yang ini karena yang ini sudah terhapus ya. Berarti kode atau makro yang ada di sini itu sudah terhapus. Sehingga rumus yang di sini itu sudah tidak berfungsi. Gimana cara mengembalikan fungsinya lagi? Ya. Nah, jadi ketika ini akan ada error yang ini dan terjadi yang hut kemenang error ya. Karena itu kalau kita save itu akan terjadi error seperti ini, ada hut kemenang ya mengikuti. Jadi ketika nanti setelah di-print itu jangan di-save, Bapak Ibu hanya menge-save file saja, menyimpan file dokumennya saja. Jadi ketika Bapak Ibu sudah beres, sudah dicetak, Bapak Ibu kalau pengen mengarsipkan itu jangan diklik ini, tapi klik saja simpan PDF. Jadi diklik simpan PDF dan otomatis alhasil akan terjadi seperti ini. Ya, tersimpan otomatis di sini. Di sini ada hub matematika, hub pemenang dan lain sebagainya ya. Sehingga tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu ya atau tidak merubah apa yang Bapak Ibu nantinya akan bikin lagi. Nah, di sini Bapak Ibu juga sudah diberitahukan ya untuk file PDF-nya tadi sudah langsung kebuka ya. Dan penyimpanannya jika Bapak Ibu lupa di mana nyimpannya, ini sudah ada ya di aplikasi LCK Desember. Jadi namanya itu langsung otomatis nama dari LCK bulannya bulan Desember. Seperti itu ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi ketika Bapak Ibu sudah beres, Bapak Ibu close saja dan don't save. Jangan disimpan. Karena kalau disimpan itu nanti file atau makro dari rumus dari aplikasi itu akan hilang. Nah, seperti itu. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kekurangannya hanya milik saya semata dan kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri. Sekali lagi, bantu channel ini semakin berkembang dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info aplikasi terbaru. Dan bagi kalian yang punya saran atau punya keinginan, silakan di kolom komentar pengen dibuatkan aplikasi seperti apa lagi, silakan diklik di kolom komentar saja. Oke, seperti itu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data, salam satu kinerja.